Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, fatiris samawati wal ardin. Fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, safiyyuhu wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala hadzal nabiyil karim. إمام الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah pagi menjelang siang hari ini Allah himpun kita di masjid. Allah himpun kita di rumah Allah. Datang dari beberapa tempat, yang kuning ini dari Karawaci ya. Yang berwarna-warni dari Pondok Indah, Pondok Pinang. Ada Depok. Yang pakai kampung mana? Kampung Rambutan, kampung yang pakai pasar Rebo, pasar Senen, pasar Kemis. Ini kelihatannya dari 2-3 majelis. Insya Allah nanti kalau Allah mudahkan kita kumpulkan ya. Saya itu ada sekitar 3-5 majelis sebenarnya yang saya isi. Kalau dikumpulin berarti rame ya. Itu bisa ketemu saling satu sama yang lain. Kita bersyukur kepada Allah pagi menjelang siang hari ini kita berhimpun dalam rangka kebaikan. Dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka itikaf, dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka silaturahim, dalam rangka rihlah yang ke masjid. Ini semua semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak semua sehat ya. Duduk di lantai nggak apa-apa. Aman ya. Bagi yang belum siap itu ada kursi di belakang. Masih ada 2-3 kosong kali. Kita insya Allah akan tadabburi beberapa ayat. Kemudian nanti insya Allah ada materi yang ini khusus materinya, yakni menyongsong sisa umur dengan kebajikan. Dan insya Allah akan diakhiri dengan zikir dan doa. Kita akan tadabburi surat Al-Mu'minun. Mungkin Bapak Ibu yang membawa Quran atau membawa handphone bisa dibuka. Al-Mu'minun ayat 3 ayat terakhir 115. Al-Mu'minun ayat 115 ke belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Ini pertanyaan Allah, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah tahu. Pertanyaan untuk menggugah. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian kira kami ciptakan kalian ini main-main dan kemudian tidak dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allah, Maha Agung Allah. Allah yang Maha Agung tidak mungkin menciptakan kita ini main-main. Penciptaan ini dilakukan karena sebuah maksud besar, tidak main-main. Dan kemudian engkau tidak kembali kepadanya, kepada yang menciptakan. Oh tidak, kita akan kembali. Ini pertanyaan sekaligus akan mengantar tema kita pada pagi menjelang siang. Jadi Allah ciptakan kita itu ada maksud, bukan main-main. Dan jangan pernah mengira kita tidak kembali kepada Allah. Semua akan kembali. Nah, disitulah basic orang mukmin mengelola hidup. Orang yang tidak beriman,
Dipikir hidup ini main-main. Makanya hidupnya main-main. Kerjanya main-main, hidupnya main-main. Semuanya menjadi main-main. Makanya ada istilah permainan pasar, permainan media, permainan politik, semua permainan. Mukmin tahu Allah menciptakan ia tidak main-main. Allah menciptakan ia dan ia harus menghadapnya. Fata'alallahul malikul. Maha tinggi Allah yang maha merajai dan maha benar. Yakni tidaklah mungkin Allah menciptakan main-main. Maha suci Allah menciptakan manusia main-main. Ya, pesan penting dari ayat ini, yang pertama, Allah menggugah kita agar kita sadar dan paham bahwa kita dicipta bukan main-main. Dan kita dicipta bukan untuk tidak kembali. Tetapi Allah ciptakan kita karena maksud besar. Dan kita akan kembali. Dan maksud besar itu adalah ibadah. Mungkin bagi yang kemarin mengikuti kajian Sabtu pagi online tuh, saya bahas tema itu, menguatkan visi ibadah. Jadi apa sih visi ibadah itu apa sih? Kita ngomong visi ibadah, visi ibadah, visi ibadah. Ayat ini menjadi basisnya. Jadi Allah ciptakan kita, maksudnya satu, engkau disuruh menghamba kepadanya. Saya buat ilustrasi sekilas masalah ini, ilustrasi simpel, supaya kita tidak mengerjakan yang tidak ditugaskan, apalagi meninggalkan yang ditugaskan. Karena kejadiannya kalau nggak paham tujuannya, bisa begitu, mengerjakan yang tidak ditugaskan, dan meninggalkan yang ditugaskan. Ada perusahaan besar, pimpinannya ngutus seseorang. Dek, kamu saya utus ke luar negeri, itu kantor cabang di area Asia. Tugasmu satu, dengerin laporannya, keluhannya, masalahnya. Kamu catat rapi, kamu rekam, tanpa ngambil keputusan dan tanpa ngambil apapun. Paham? Dia datang ke Asia, pusatnya di Singapura, rapat. Begitu sampai, di sini tempat kasino di mana? Pak, kita besok langsung rapat, Pak. Ah, gampang itu. Kalau tempat yang lain itu di mana? Lah, Pak, kita padat, Pak, acaranya. Kata pimpinan kan, laporannya kita sudah 500 halaman, harus saya jelaskan detail. 3 hari sudah padat. Gampang itu. Nanti keserahin aja, nggak usah dibahas lah. Tapi harus mendesak, Pak. Diputusin. Ya udah, kamu putusin aja sendiri, gampang lah. Butuh pembelian segera, Pak. Ya udah, beli aja. Ya, 3 hari dia pulang. Gimana laporannya? Ini, Pak. Kamu paham? Nggak paham. Terus gimana? Udah aku suruh beli mesin. Kira-kira orang ini bakal dipecat atau bakal dinaikkan karirnya? Itu namanya mengerjakan yang tidak ditugaskan, meninggalkan yang ditugaskan. Bagi yang paham tugasnya, maka dia berkata gini, begitu nyampe di bandara, Pak, besok kita rapat jam 8 pagi ya, siap. Pastikan laporannya benar. Karena saya ditugaskan menerima laporan dan tanpa ada keputusan apapun. Katanya masalahnya besar. Iya, Pak. Jam 8 semua datang ya. Siapin semua hal. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Bapak mau main nggak? Nggak. Pak, sorry Pak. Jemputannya mobilnya nggak ada AC-nya. Nggak apa-apa. Tugasku bukan nyari mobil bagus. Tugasku menerima laporan. Tempat nginepnya juga nggak dapat yang bagus, Pak. Sempit kamarnya. Nggak apa-apa. Tugasku menerima laporan. Tapi segera, Pak, dengan perusahaan. Ya, tugasku menerima laporanmu. Keputusannya dari kantor pusat. 3 hari di sini saya akan pulang.
Begitu pulang, Pak, sorry Pak, nggak ada hadiah, nggak apa-apa. Itu bukan urusan saya. Yang pertama, itu namanya orang nggak paham tugas. Yang kedua, paham tugas. Yang tidak terkait langsung dengan tugas, dia tidak terlalu menghiraukan. Itulah hidup. Hidup ini membawa satu visi. Tidak main-main. Yakni menghamba pada Allah. Di luar itu, nomor dua. Apa sih menghamba itu? Apa menghamba itu? Menjadikan seluruh hidupnya untuk Tuhannya. Hidup itu kan isinya 24 jam. Dimensinya banyak. Ada fisik, ada waktu, ada kegiatan, ada aktivitas, ada pikiran, ada harta, ada itu semua dijadikan untuk Tuhannya. Itu namanya ibadah. Aku tidur demi Robku. Aku jalan demi Robku. Aku nikah demi Robku. Aku kerja demi Robku. Kenapa Bapak kerja? Ya demi Robku. Memang aku tidak punya tugas lain kecuali semuanya untuk Robku. Kenapa aku harus nyari harta? Karena diperintah zakat. Kenapa nyari harta? Diperintah nafkain. Kenapa harus jalan kaki? Ya diperintah sehat. Sehat bisa ibadah. Semuanya di bawah ke situ. Jadi semua hal dilakukan demi mencapai ridho Rabb-nya. Itu yang dimaksudkan dari penciptaan kita sendiri. Hal lain nggak penting. Ternyata pas ibadah kurang duit, ya nggak apa-apa, masih bisa ibadah. Kejadiannya kita kebalik. Kejadiannya bisa jadi kita kayak pegawai yang pertama. Begitu sampai ke bandara, yang dicari itu tempat main. Hidup bukan fokus ngaji, bukan fokus ibadah, fokus main. Ibadahnya ketinggalan. Disuruh nyari harta, itu bukan untuk hartanya, itu dipakai untuk zakat. Malah hartanya saja nggak zakatnya. Disuruh ke Singapura, itu nerima laporan, bukan main. Malah sambil bandara, bukan nerima laporan, malah main. Engkau disuruh keluar nyari nafkah, tapi bukan untuk nafkah itu, bukan untuk harta, tapi untuk nafkah, untuk zakat, untuk sedekah, untuk apa? Bisa dipahami ya? Allah tegaskan kembali ke ayat, apa hasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum laina la turja'un. Apakah kau kira kami ciptakan kalian main-main dan kalian tidak kembali kepada kami? Fata'alallahul malikul haq. Maha agung Allah, yakni tidak mungkin Allah melakukan itu. Bagaimana menciptakan tanpa tujuan? Ya lanjut. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Tiada ilah kecuali Allah, Rabbul Arsyil Karim. Langsung, wa mayad'u ma'allahi ilahan akhara la burhan lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa bersama Allah ilah yang lain, la burhan lahu bihi, maka tidak ada dalil baginya. Fa innama hisabu 'inda rabbih, sungguhnya hisabnya itu sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Ya, barang siapa berdoa beribadah kepada selain Allah, maka hisabnya nanti akan Allah hisab, dan sungguhnya mereka tidak akan beruntung. Ya, penegasan tidak boleh ada kemusyrikan sedikit. Nah, jadi memang ada musyrik formal atau syirik formal dalam arti orang beribadah kepada selain Allah, tapi ada yang tidak formal dalam arti orang menomorduakan urusan Allah. Secara hukum nggak musyrik, tapi itu adalah tindakan orang-orang syirik. Menomorduakan atau mengesampingkan urusan Allah dan mendahulukan urusan selain Allah. Memang nggak musyrik, tapi membuat agama kita nggak tumbuh. Nah, pesan pentingnya dari ayat ini 1:17 agar kita fokus ibadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan sekaligus menomorsatukan urusan Allah.
dan tidak mengesampingkan. Ini disebut dengan ikhfadillah yahfadh. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Yakni menomorsatukan urusan Allah dan tidak mengesampingkan. Menjaga Allah, menjaga urusan Allah dan tidak melalaikan. Nah, insya Allah kalau kita selalu jaga urusan Allah, Allah akan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu rumusan kita pegang aja. Kalau terutama ibu-ibu, kalau engkau ingin dijaga Allah dalam urusan rumah tangga, jagalah aja Allah. Suamimu nggak akan berani. Serius. Serius. Orang-orang saleh, salihah akan dijaga oleh Allah. Jadi nggak perlu takut suamimu ngapa-ngapain. Tapi jagalah Allah. Jagalah urusan. Allah akan menjaga. Nggak bisa diapa-apain. Serius. Yang membuat laki-laki nggak pergi itu Allah. Kayak mengendalikan hatinya. Tapi sekira kita tidak menjaga urusan Allah, kita ikat 1000 kali pergi. Jadi ini bab rumusannya simpel. Jagalah Allah, Allah menjaga. Nomor satukan urusan Allah, engkau akan dijaga Allah SWT. Terakhir, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Nah, dari proses tadi semua kan, karena kita harus membawa visi hidup, harus bersiap kembali kepada Allah, katakan rabbighfir. Dan katakan, duhai Rabbku, ampuni aku. Warham, rahmati aku. Wa anta khairur rahim. Jadi memang salah satu capaian tinggi seorang mukmin dalam hidup itu dua. Dan ini harus kita capai. Pertama, mendapat ampunan Allah. Rabbighfir. Karena kita membawa kesalahan kalau kembali kepada Allah. Makanya dari awal minta ampunan. Siapapun kita adalah orang yang selalu berbuat salah. Yang kedua, kita mengharap rahmat Allah. Baik di dunia maupun di akhir. Nanti di akhir kalau berlimpah rahmat, insya Allah berarti masuk surga. Kalau di dunia, insya Allah berlimpah rahmat, insya Allah hidupnya lagi. Jadi hidup ini kalau mau disimpulkan, dua yang dicapai ya. Yang dicapai, yakni mencapai atau menggapai rahmat ampunan Allah. Yang kedua, menggapai rahmatnya Allah. Makanya doa ini terakhir di surat Al-Mu'minun itu luar biasa. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut ke materi ya. Kita insya Allah akan pindah ke materi ya pada pertemuan kajian kita pagi hari ini. Judulnya mengisi sisa usia penuh barokah. Ini pengajiannya ketahuan dikhususkan ke orang yang sudah mau maghrib. Kenapa ada istilah sisa usia? Sisa usia. Emang udah tersisa usianya. Udah sisa-sisa gitu. Ini bahasa budaya ya. Orang kalau sudah pensiun 50 ke atas, udah nyebutnya sisa usia. Tapi ya, insya Allah semoga kita panjang umur ya, amin. Penuh barokah. Tapi yang Allah tegaskan di bab ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah berikan padamu umur, kata. Umur yang membuat orang yang ingat itu bisa ingat. Dan telah datang padamu peringatan. Ini pertanyaan luar biasa. Ulangi lagi ya. Bukankah kami telah berikan padamu umur? Yakni umur yang membuat orang yang ingat itu bisa ingat. Dan telah datang pada kalian peringatan. An-Nadhir ini tafsirnya banyak. An-Nadhir pertama Rasulullah itu ada An-Nadhir. Sebagian mengatakan An-Nadhir itu adalah kondisi hidup orang yang memungkinkan dia ingat bahwa dia akan mati. Apa itu? 3. Pertama, uban.
Coba yang beruban angkat tangan. Yang kedua, lemahnya badan. Ketiga, berturunnya pandangan. Jadi ini tiga hal, ini dianggap sebagai peringatan bagi manusia bahwa ia sudah berumur. Dan sepertinya kita sudah mendapatkan tiga hal ini. Pertama, uban. Makanya kenapa di Islam uban tidak boleh ditutupi itu? Karena itu ada pengingat agar kita selalu. Kedua, lemahnya anggota badan. Dulu waktu muda, insya Allah, gitu ya, lari bisa, loncat bisa, main basket oke. Sekarang lari takut terjadi apa itu di bantalan bisa rusak. Mau loncat, loncat sekali pijetnya 6 bulan. Ketika usia sudah mundur, duduk udah nggak bisa lama, tidur sering bangun karena buang air, makan nggak bisa banyak, makan kacang kayak main bola, lempar kanan lempar kiri, nggak gol-gol, makan daging apalagi, makan sekali tusuk giginya 100, selilit sana selilit sini, makan ini obatnya sederet. Kalau mau makan yang ada kolesterolnya tinggi, sudah anti kolesterolnya disiapin sebelum makan. Kondisi orang tua. Mau segagah apapun kalau sudah menambah umurnya, iya. Hari ini memang ada namanya beberapa pendekatan medis ya, stem cell dan macam-macam. Beberapa penelitian bisa sampai ke 150 tahun dan usianya masih muda. Tapi tetap aja itu umur. Karena ada umat sebelum kita umurnya 1000 tahun dan lain-lain. Intinya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar. Dan Rasulullah SAW tegaskan di bab ini, a'darallahu imra'an ajjala lahu umrahu ila arba'ina sana wa fi riwayatin ila sittina sana. Allah tidak lagi memberikan toleransi kepada orang. Allah tidak lagi memberikan menerima alasan kepada orang yang dipanjangkan umurnya sampai 40 tahun, sebuah riwayat sampai 60 tahun. Katakan kalau menggunakan 40 tahun, itu maknanya Allah nggak kasih toleransi, ia tidak sungguh-sungguh beribadah. Itu maknanya a'darallahu itu. Kalau usia muda, ada toleransinya, namanya muda. Lagi haus-hausnya, semangat-semangatnya untuk urusan dunia. Begitu 40 atau 60, bahkan dunia pun juga nggak mau sama kita, betul nggak? Ada orang jauh nyari makan. Yang dimakan apa? Sesuap. Kita ke Sate Marangi yuk. Ke Bu Yeti. Bu Yeti kan? Bu Yeti yang di Purwakarta, benar kan? Makanya berapa tusuk? Tadi malam itu kan 3 hari kan kemarin di Bogor ya, 2 hari kan? Itu ada yang malam-malam pada pergi. Kalian pada kemana? Mungkin nyari durian, nyari sate. Emang kalian berani makan? Suaranya doang aja. Ayo Pak, kita lari pagi. Wih, kayak orang gagah. Itu lari pagi atau ngapain? Jalan kaki sambil ngeliatin orang lari. Gitu, lihat.
berkurang kita. Ayo Pak, kita dunia sudah enggak berpihak sama kita. Emang satu kondisi peringatan keras. Emang kita juga mengakses pun juga nggak bisa akses. Iya juga tidak bisa kita akses. Emang sudah mulai ada perpisahan secara perlahan. Menikmati hal-hal, kita menikmati itu kan kalau posisi badan kita bisa menikmati kan. Siapa yang suka mendaki gunung? Ada suka mendaki gunung? Mendaki gunung itu kan luar biasa nikmatnya. Bagi orang yang kakinya, wah. Bagi orang yang kepalanya tidak pusing. Orang darah tinggi, orang pengkapuran, ya lupakanlah mendaki gunung. Gunung sudah nggak berpihak padamu. Engkau mau renang di lautan. Indah renang di lautan. Tapi bagi nenek-nenek sudahlah ya, kau tonton saja cucumu yang renang di laut. Emang faktanya, kita sudah mulai tidak bisa mengakses, ia juga tidak mau diakses. Gitu. Seandainya kita berlimpah-limpah, kau berani makan apa? Nggak berani. Jadi kalau kita ingat lagi sudah umur segini ya, kita ada di jamuan makan apapun, yang kita makan berat. Kolesterol, darah tinggi, samurat, wah serba salah. Makan hijau-hijau, asam urat. Makan kacang-kacangan, asam urat. Makan daging-dagingan, darah tinggi, ya minum air putih sama buah. Kalau ujungnya buah lah ngapain cari yang mahal waktu rumah sudah. Ya faktanya. Jadi faktanya emang Allah sudah berikan satu situasi di mana kita perlahan harus menghadap. Ini satu karunia besar dan kalau kita ingat satu situasi di mana memang kita tidak lagi bisa bersahabat banyak dengan dunia. Nggak bisa bersahabat banyak. Cepat atau lambat. Sesehat-sehatnya orang sehat tidak bersahabat. Katakan kau pakai stem cell yang nanti insya Allah secara medis selmu terus terproduksi, pastinya akan ada masa di mana duniamu nggak bersahabat dunia. Betul, jantungmu nggak bersahabat, semua nggak bersahabat. Ketika engkau malam hari sudah tidak bisa lagi tidur nyenyak, ingatlah kau udah tua. Setuju? Dulu waktu muda tidur itu bisa 10 jam, betul. Bisa 8 jam. Sekarang bisa. Semakin lama tidur, semakin pusing kepalamu. Kau tidak bisa tidur lama. Emang kau disuruh bangun. Kau disuruh bangun. Allah sediakan hambanya ini untuk bisa lebih sering dan selalu menghadapnya. Dunia sudah tidak lagi berpihak padanya. Badanmu tidak lagi bisa diajak menikmati. Seempuk-empuknya tempat tidurmu, matamu bangun. Nggak bisa. Nggak bisa. Kau harus bangun. Karena kau juga tidak bisa memejamkan mata. Nggak bisa. Nggak tahu, ada nggak aki-aki itu masih 10 jam? Coba angkat tangan. Belum lagi kalau ada masalah kesehatan. Per 2 jam ke kamar mandi. Per 2 jam kamar mandi. Ingat, lah kalau sama kamu, ya udah mendingan lagi dikir aja sekalian, betul ya. Nah, situasi ini sebagaimana digambarkan disebutkan oleh Nabi adalah satu kondisi yang mendorong kita untuk tidak lagi membuat alasan. Karena Allah juga tidak lagi menerima alasan untuk tidak lagi dekat kepadanya. Karena Allah sudah hadiahi beberapa kondisi di mana engkau harus lebih banyak dekat kepada Allah. Ini satu hadiah. Jangan dianggap itu musibah. Bukankah dalam situasi di mana kita lemah, kita akhirnya membutuhkan Tuhan. Bukankah dalam situasi ketika kita lemah, kita justru akan menghadap kepada Allah. Dalam situasi kuat, orang cenderung melupakan Tuhannya. Dan hari-hari di mana umur kita sudah menua,
kondisi kita semakin melemah, saat dimana kita selalu membutuhkan Allah SWT. Itu kesempatan kita selalu menghadap kepada Allah SWT. Jadi kesimpulannya 3. Sebagai basis kita untuk mengisi keberkahan akhir umur. Yang pertama, bahwa Allah telah berikan pada kita peringatan. Waja'akumun nadhir, ketika kita diberikan oleh Allah umur panjang. Dan peringatan itu nyata. Lemahnya badan, turunnya pandangan dan penglihatan, terus uban, dan lain-lain. Tentu an-nadhir yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita, Quran dan Sunnah. Yang kedua, faktanya Allah melalui Rasulullah tidak lagi mentolerir kepada kita yang dikasih umur 40 atau 60 untuk tidak mendekat kepada. Dengan bahasa lain, dia menggunakan surat Al-Mu'minun untuk main-main lagi dalam hidup. Nggak ditolerir lagi. Saya ulangi yang kedua ya. Allah tidak lagi menerima alasan kepada kita yang dikasih umur 40 atau 60 untuk main-main dalam hidup. Yakni untuk tidak mendekat kepada Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar. A'darallahu imru. Jadi kalau kita masih main-main, Allah nggak tolerir. Yang ketiga, faktanya Allah sudah kasih hadiah kepada kita. Kita memang dikasih kondisi yang secara fitrah akan mendekat kepada penciptanya. Karena dunia tidak lagi bersahabat dengan. Engkau bersahabat, dia pergi. Engkau mendekat, dia pergi. Engkau mendekat ke daging, dia pergi. Karena kau sendiri juga akan menjauhinya. Kau mau main-main, mau bersepeda, kakimu akan menjauhkan sepeda. Dan lain-lain. Iya, emang kita nggak bersahabat. Kita nggak bersahabat. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, ketika Rasul menerima surat An-Nasr, Al-Fath maksudnya, idza jaa nasrullahi al-fath, maka setelah itu Rasul selalu bertasbih dan berzikir. Fasabbih bihamdi rabbika. Semoga Allah bimbing kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Allah bimbing kita. Karena kalau bukan karena hidayah Allah, aki-aki aja juga nggak sadar. Aki-aki aja masih aja gitu. Nenek udah. Nek mana nek? Aku mau karaokean. Ya Allah nek. Ingat masa lalu. Jadi kalau hidayah itu nggak turun, orang kadang nggak tahu wajah. Hah? Kangen karaokean. Ya. Ada sebuah kisah yang menarik, sebelum kita lanjut ya, tentang An-Nadhir itu kan kisah di Israiliyat, disebut di At-Tafsir, tentang malaikat yang datang kepada seorang nabi ya, terkenal kisahnya itu. Alasan Nabi Yakub kalau nggak salah, atau Nabi ya. Tapi ini kisah ya, kesahihannya ya, itulah kisah Israiliyat memang kayak gitu. Kisah Israiliyat itu di dalam Islam, itu ya diterima enggak, ditolak enggak. Tapi sebagai penguat aja. Karena para ulama memang khusus Israiliyat nggak diklarifikasi karena kan yang dibikin Quran Sunnahnya. Makanya yang Sunnah aja yang dipakai standar pensahihan. Kalau Israiliyat ya udah diterima aja. Para ulama tafsir nyebut aja di cerita-cerita. Nah cerita datanglah malaikat ke salah seorang nabi. Kemudian ia bertanya, hai malaikat, kenapa kau datang tiba-tiba kepada aku? Kenapa kau tidak memberitahu kepada aku? Jadi para nabi itu kan memang bisa dielak kepada malaikat ya. Kalau kita kan malaikat datang aja kan. Enggak, untuk Rasulullah SAW malah dikasih pilihan. Saking mulianya Nabi kita ini. Malaikat pun diutus oleh Allah ngasih pilihan untuk Rasulullah. Apakah mau di sini atau mau pulang? Kalau kita kan ya nggak diajak ngomong, juga nggak dikasih pilihan. Karena kalau dikasih pilihan, nggak ada yang berani pulang masalahnya.
Maka malaikat bertanya, bukankah kami telah mengutusmu peringatan-peringatan? Oh tidak, kata malaikat. Bukankah Allah telah berikan padamu uban? Bukankah Allah telah turunkan pandanganmu? Telah lemahkan badanmu? Turunkan pendengaranmu? Itu semua peringatan dari Allah SWT yang kau tidak menyadari. Dan hari ini kita menyadari itu ada, hadir. Badan kita melemah, ya. Meskipun tidak sampai renta ya, pandangan kita juga mulai melemah. Plus kan sudah? Coba siapa yang merasa tidak plus? Yang kalau baca sampai gini-gini kan akhirnya? Karena emang plus. Plus itu bukan penyakit, emang karena umur. Faktanya juga masih pusing, bukan karena otakmu berat, emang karena umur. Dan lain-lain. Nah, dari tiga hal ini, maka kita perlu pada satu komitmen besar. Kita semua bersama, termasuk saya. Komitmen besar untuk mengisi hari-hari dengan penuh kebajikan. Tidak boleh ada hari di umur segini ini kecuali isinya kebajikan. Setuju Bapak Ibu semua? Tiga basis utama tadi ya, karena ada tiga tadi Allah sudah berikan, membawa kita kepada satu komitmen besar. Kita akan isi hari-hari seluruhnya dengan kebaikan. Siang malam 24 jam. Bukan kebajikan saat sholat aja, atau saat ngaji saja, atau saat sodako. Tapi sejak kita bangun, sampai kita tidur kembali dan bangun kembali, bahkan tidur kita harus menjadi kebajikan. Setuju ya? Ini konsepnya harus clear. Saya suka mendengar beberapa pengajian, ketika bicara amal soleh, itu bicaranya bukan dimensi waktu, tapi bicara kegiatan. Kita harus baca Quran, baca apa. Kalau konsep kayak gitu nggak total, dapatnya dikit. Jadi komitmennya adalah ngisi seluruh hari, isi kebajikan. Maka kita punya strategi. Tidur kita pun harus bernilai kebajikan. Karena nggak mungkin kita nggak tidur kan. Dan untuk kita yang sudah tua, tidak mungkin kita nggak istirahat. Banyak istirahatnya. Coba kalau kita baca Quran. Istirahatnya yang lama atau bacanya yang lama? Coba kalau sholat malam, duduknya yang lama atau berdiri yang lama? Jadi kita ini banyak istirahatnya memang. Maka istirahat pun harus jadi kebajikan. Apalagi kalau masalahnya banyak bengongnya. Bengongnya harus jadi kebajikan. Tahu nggak kalau bapak-bapak dulu pernah jabat. Terus qadarullah anaknya nggak ada yang datang. Ya kan? Kan anak sekarang kan. Terus anak buahnya juga yang nengok. Itu kan suka kamu sering bengong. Coba ya, dulu saya masih ada jabatan. Nggak terhina kayak begini. Betul loh. Saya nanya tetangga-tetangga saya, apa yang paling berat setelah pensiun? Merasa nggak berharga, Ustaz. Itu yang paling. Iya. Itu merasa tidak berharga. Jadi sering bengong. Karena yang selama ini ada yang nyalamin, sekarang ada yang nyalamin. Selama ini datang ke kantor ada yang nyambut, ada yang nyambut. Apalagi kalau istrinya sudah nggak menghargai, haki-haki, gak ada duitnya. Ini dia, betul nggak? Maka Bu, hargai ini haki-haki, kasihan. Dihargai, benar. Haki-haki nggak ada manfaatnya, bikin repot aja. Kerjanya, ya Allah kasihan ya Allah kasihan ini bapak-bapak kasihan. Bengongnya harus jadi ibadah. Pokoknya harus jadi ibadah semua. Kita ingin isi hari-hari akhir ini dan semoga nanti husnul. Setuju ya Bapak Ibu semua? Setuju? Setuju? Katakan setuju. Bapak setuju? Katakan siap. Yo, siap. Kurang kompak, siap.
Ibu siap, bapak-bapak siap, katakan siap. Jadi mengisi hari-hari dengan kebaikan. Jadi ya, jadi yang dimaksud amal soleh di sini, awas, orientasinya bukan hanya kegiatannya, tapi kita ingin naik kelas, mengisi hari dan waktu itu ada kebajikan. Bagi yang pernah ikuti kajian kami bab waktu, masih ingat ya? Ada nggak dulu ikut kajian waktu? 3 tahun yang lalu lah, atau 4 tahun yang lalu. Pokoknya Sabtu pagi waktu itu kajiannya. Online, online. Waktu masih COVID waktu itu kalau nggak salah. Pokoknya memaksimalkan nilai waktu. Judulnya gitu, 8 kali pertemuan. Ada bukunya. Jadi filosofinya gini. Kebajikan itu kan ada dua sisi. Ya. Pertama, injeksi amal. Ada amal yang dikerjakan. Ada dimensi waktunya. Betul ya? Setiap hari waktu itu kan lewat. Betul ya? Maka setiap waktu yang lewat, supaya kita tidak rugi, harus terisi oleh kebajikan. Betul ya? Kalau ada waktu lewat, kita nggak ngisi kebajikan, kita namanya rugi. Karena waktu kita mengisi kebajikan kan bukan waktu yang tadi. Waktu yang dulu, betul kan? Makanya Allah tegaskan wal asri innal insana fi khusr itu karena hubungan manusia dengan waktu itu memang rugi. Ibarat ini kan waktu kan berjalan terus kan. Engkau hentikan ya waktu berjalan, engkau urus ya waktu berjalan, karena waktu di luar kendalimu. Sementara kita itu terikat dengan waktu. Apa itu namanya? Umur. Berjalan kan? Setiap orang tahu ketika umurnya, yakni waktu hidupnya. Nah, kalau kemudian lewat, berarti kan banyak ruginya. Sementara kita tinggal beberapa waktu, asumsi 63 tahun, 70 tahun, 90. Tapi kan sudah. Jadi komitmennya adalah mengisi semua waktu yang lewat ini menjadi kebajikan. Oleh karena itu perlu kecerdasan beramal soleh. Nah, jadi kita berkomitmen mengisi hari-hari waktu sisa ini semuanya kebajikan. Oleh karena itu butuh strategi beramal soleh. Karena kita ingin setiap waktu yang lewat pasca hari ini itu, setiap detiknya berisi kebajikan. Setiap detik, sepanjang hidup. Nanti kalau asumsi bab ini kita jalani dari awal, luar biasa. Jadi kita tidak hanya mengandalkan amal soleh ketika kita beramal, tapi kita nggak mengkaitkan dengan waktu yang lewat. Karena ruginya akan jadi banyak, Mas. Yang pertama ya, ini strateginya. Yang pertama, menjaga iman jangan sampai lepas. Apa yang membuat iman itu lepas? Namanya asbabur riddah. Sebab-sebab kemurtatan. Harus paham betul bagi yang setelah belajar tauhid pasti pernah terbahas ya, semoga masih ingat. Ada sebab-sebab kemurtatan. Karena begitu ada iman, waktu yang lewat itu berarti kita beriman terus kan. Itu sudah kebajikan. Beriman itu kan amal hati. Kalau nggak capek, sepanjang waktu lewat berarti kita sudah ada amal iman. Itu kebajikan. Dijaga betul, jangan sampai lepas. Makanya beberapa hal yang bisa jadi tidak sengaja, tapi itu berbahaya harus dihindari. Ya kayak apa kalimat-kalimat mungkin syirik atau kalimat-kalimat kufur, naudzubillah, harus dihindari. Karena khawatir itu nanti bisa menjadi asbabur riddah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menata niat sejak awal. Apa itu niatnya gitu? Nah, di dalam niat ikhlas atau niat ibadah itu kan ada dua level ya.
Ada ikhlas dalam beramal dan ada ikhlas dalam hidup. Inna sholati wa nusuki itu mengikhlaskan amal. Wa mahyaya wa mamati mengikhlaskan hidup. Jadi nata niat sekarang bukan hanya amalnya ditentukan oleh Allah, tapi hidupnya. Aku serahkan hidupku, aku ikhlaskan hidupku untukmu ya Allah. Itu kalau bahasa yang terkenal di dunia, aku persembahkan hidupku untuk, kan kalau dulu si bucin-bucin kan ngomong kayak gini ya, atau bucin ya. Aku persembahkan hidupmu yang seorang. Nah, gitu kan gitu. Hari ini kita akan berkomitmen. Aku persembahkan hidupku untukmu ya. Jadi yang diikhlaskan bukan amalnya, tapi hidup. Bisa dipahami ya? Ini berdampaknya kemana-mana. Jadi mengikhlaskan hidup itu dia sudah nggak punya kepentingan. Tadi, saat Apek ilustrasi balik tadi yang ditugaskan ke Singapura tadi. Pak, sorry. Jemputannya nggak pakai AC tadi. Oh nggak apa. Karena memang tugas tuh menerima laporan. Nggak apa. Pak, sorry, makanya agak kurang enak. Nggak apa. Ya kalau yang enak ya aku seneng. Tapi ya nggak enak juga. Yang penting aku masih bisa. Pak nggak dapat kamar yang bagus Pak. Ya nggak apa-apa. Akhirnya lapor. Pak, alhamdulillah Pak, dapat kamar yang bagus. Ya makasih lah. Kenapa coba? Karena dia udah nggak punya kepentingan dalam dirinya. Kepentingan dia ngerjain tugas dari kantor. Paham? Kita nggak punya kepentingan dalam diri. Itulah para rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat doa yang terkenal tuh. Bapak Ibu juga bisa ngapal doa ini karena doa ini panjatkan Nabi di tahun keempat kenabian. Allahumma inni ashku dhafa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Hafal enggak? Udah aku sering sebut. Allahumma inni ashku dhafa quwwati. Ya Allah, aku lapor kepadamu lemahnya diriku, lemahnya kekuatan. Wa qillati hilati, sedikitnya strategiku. Wa hawani 'alan nas, dan hinaku depan ila ba'idin yatajahimuni amila qaribin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala uban. Kepada orang jauh atau orang dekat kau itu kepadanya aku tidak peduli selama engkau tidak murka padanya. Jadi yang ditakuti Nabi cuma satu, murka Allah. Dia sudah nggak peduli nasibnya, mau diapain itu nggak penting bagi Nabi. Yang penting kok nggak murka. Seandainya dikuasai orang itu menyebabkan Allah nggak murka, juga mau dia. Yang penting engkau nggak murka. Jadi mukmin itu nggak punya kepentingan pada diri. Kepentingannya yang penting Allah ridha. Yang penting Allah nggak murka. Nah kalau kita di posisi itu, maka berarti dari awal hidup ini sudah menjadi ibadah. Paham nggak? Jadi nggak hanya tergantung di sholat, tilawah. Karena sudah mempersembahkan hidupnya. Semua tindakannya untuk Tuhan. Itu namanya mempersembahkan hidup untuk, bisa dipahami ya insya Allah ya. Bapak-bapak bisa dipahami ya. Kalau bahasa yang bisa dipahami dulu namanya mewakafkan hidupnya untuk Allah. Itu juga boleh itu biasa. Udah dipatrikan hatinya. Semua anaknya semua dipersembahkan untuk Rabb. Makanya menjadi nanti kalau besar pastikan kau harus sebarkan agama Tuhan. Bukan hanya kamu nyari duit. Bedakan doktrinnya. Orang biasa doktrin, nak jadi orang hebat, sukses. Nanti kalau udah tua taubat. Itu baik, tapi kurang. Tapi dari awal, nah aku sekolahkan kau agar kau bawa agama Rabbmu ini menyebar kemana-mana.
Karena aku bisa menyebar kemana-mana. Kamu disekolahkan bukan untuk membuat kau pintar. Kau disekolahkan akan membawa agama Tuhanmu tebar kemana-mana. Paham kau? Jidat. Gitu. Iya. Anaknya dipersembahkan untuk Tuhan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail, Ishak dipersembahkan untuk Rabbnya. Jadi pintar itu support. Harta itu support, bukan tujuan. Sip. Nah, kalau sudah niat kayak gini, baru kita mulai masuk ke nomor 3, agak ke teknik. Maka, jadikan harimu selalu ada amal solehnya dengan menata hati, niat ikhlas. Apa saja? Jadi kan kita ini berkegiatan hari-hari. Ini sebelum masuk yang aktivitas yang sebutnya soleh. Kan kita masuk nih kegiatan hari-hari. Bangun rata-rata apa? Pas bangun nih rata-rata orang bangun doa. Terus kamar mandi. Terus ya, terus biasanya sholat atau ke masjid. Terus sholat. Habis itu tilawah. Habis itu kan masak. Habis itu kan makan. Habis itu kan jalan kaki. Ah, tidur. Habis itu nyapu-nyapu, biasanya kan. Habis itu kalau ibu-ibu kadang suka bersih-bersih, entah cuci gitu. Terus kalau bapak-bapak mungkin kalau ke kantor atau kalau udah pensiun ya biasanya jalan kaki kan. Biasanya orjapa, olahraga jalan pagi. Kemana-mana tuh, ngayap aja tuh bapak-bapak. Emang gak ada kerjaan kan? Jalan 2-3 jam biasanya, nanti jam 10 balik kan biasanya. Balik, biasanya ngopi-ngopi sebelum duhur, misalnya ke masjid, habis itu balik lagi. Kan nggak semua isinya kan Quran, sholat, itu kan hari-hari. Namanya orang. Itu tidak boleh tanpa pahala. Itu harus dijadiin pahala. Ditata niatnya. Terserah kau matanya. Ya Allah aku masak, taat sama suamiku. Ya Allah aku jalan supaya sehat, bisa ibadah. Ya Allah aku bersihin rumah supaya suamiku ridho. Kan itu perintah Allah kan. Ya Allah aku bersihin sapu. Pokoknya awal-awalnya terus. Jadi jangan sampai ada yang meleset. Itu namanya para ulama mengatakan kam min amalin yuro annahu min amalid dunia asbaha amal al-akhirah li ajliniyah. Betapa banyak amal yang tampak kayak amal dunia bisa berubah menjadi amal akhirat saking bagusnya niat. Bapak-bapak jalan pagi, ya Allah jalan pagi supaya aku sehat, juga ibadah, juga qiyamul lail. Jadi ibadah. Ya Allah aku siram tanaman supaya indah, suamiku tenang, nggak kabur. Jadi ibadah. Bisa dipahami ya? Jadi kita menggunakan basis hari-hari dulu. Kita tarik-tarik. Oke? Sudah kerasa jadi hari-hari udah jadi ibadah ya. Tidak boleh ada yang jadi ibadah. Tidak boleh. Termasuk kita ketika mau tidur, ya Allah aku tidur ngikuti sunnah nabimu karena baca isya tidur. Jadi ibadah enggak? Karena tidur kita ngikuti sunnah nabi. Sunnah nabi tidurnya pada isya. Ya Allah aku nggak gaple karena aku makhluk kepadamu. Ya, jadi itu ibadah. Ya Allah bangun, ya Allah dan seterusnya. Karena kan kalau Rasul sendiri ketika ditanya oleh Aisyah, para sahabat tanya tentang Rasulullah, Rasul gimana hari-hari? Kata Aisyah, seperti kalian hari-hari. Bukan berarti kalau Rasulullah kemudian mulai pagi terus baca Quran, ya kayak hari-hari. Ya kalau waktunya siang dakwah, ya itu waktunya. Tapi setelah di Madinah kan sebagian tugas kalau sahabat kan, yang ke perang yang kemana, Rasul ya kayak kalian kata Rasul. Nanti kalau waktunya duhur tiba ya keluar salat. Itu makanya kata Aisyah kan Rasul ya kadang bantuin kerjaan di rumah, ya ini ya itu gitu. Itulah hidup Rasulullah SAW. Itulah ibadahnya mukmin. Karena hidup berbuat baik itu bukan berarti kita berubah jadi malaikat. Tetap kita menjadi manusia. Cuman beda natanya. Karena sudah di cover ya Allah hidupku untuk engkau. Aku persembahkan hidupku untukmu. Jadi ya. Nah, main keempat.
Berarti sudah ada basis iman, basis niat hidup, niat amal. Dengan asumsi ini berarti semua kegiatan yang lewat semoga sudah berubah menjadi amal soleh. Tinggal poin keempat, mulailah memberikan perhatian lebih terhadap yang fardu-fardu. Oke, yang fardu apa saja? Karena mendekat kepada Allah. Jadi amal soleh yang paling utama adalah yang fardu. Nah, fardu sebagaimana amal itu ada 3 bagian. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Berarti yang fardu juga ada 3. Fardu yang dari amal hati, fardu yang dari amal lisan, fardu yang dari amal anggota badan. Fardu amal hati contohnya ikhlas, syukur, sabar, tawakal pada Allah, takut pada Allah, itu amal hati. Ini nilainya tinggi tak terkira dan waktunya bisa panjang, melewati waktu, melewati tidur. Itu yang sering saya sampaikan kalau di majelis formula hati ya. Amal hati itu kelebihannya dia tidak dibatasi oleh waktu. Begitu kau takut kepada Allah sepanjang hayatmu, ya itu berarti sudah ibadah. Begitu kau berharap kepada Allah, punya sifat berharap, itu sudah ibadahmu. Apa contohnya berharap? Ada masalah besar, ini anak lagi nangis, suami nggak bisa ditelepon berjam-jam. Karena dia punya sifat berharap. Ya Allah, ini hambamu. Ada laki-laki yang menjadi ayahnya. Engkau tahu. Mohon tolonglah dia. Aku nggak ngarep dia. Ngomong itu juga boleh. Aku nggak ngarep dia. Aku hanya mengharap. Itu namanya orang berharap hanya kepada Allah. Nggak ngarep ke suami, nggak ngarep ke dokter, nggak ngarep ke siapa. Memang dia hanya kepada Allah mengharap. Nah, kan sudah jadi amal soleh terus kan? Sepanjang hayatnya. Terus amal fardu anggota badan, contohnya sholat, apalagi saum, zakat, apalagi berbuat baik sama orang tua, kan berbuat baik itu wajib ya. Apalagi terus sebutin aja semuanya. Ingat yang fardu-fardu. Referensinya buku cabang iman yang paling gampang. Lihat buku cabang iman, diambil yang fardu sebagian besar itu yang fardu. Karena sunnah muakkadah sedikit di cabang iman itu. Diambil itu semuanya. Ada taubat, ada suka dengan kebajikan, ada disisir aja yang fardu. Jangan sampai awas, sering kami dapati, tentu ini nggak ada datanya, tapi ini observasi. New taubater atau orang-orang yang sudah lagi giat beribadah, nggak lagi memperhatikan fardu, tapi malah ngeloncat ke yang sunnah. Kebalik. Contoh fardu, wudhu. Wudhu belum diperbaiki, ngeloncat yang sunnah. Ya bubar. Gitu. Contoh, loncat baca Quran. Jangan. Fatihah diperbaiki. Apalagi tasyahud diperbaiki. Apalagi takbir diperbaiki. Jadi yang fardu-fardu diurusin. Jadi berislam kalau nggak pakai ilmu bisa loncat-loncat itu tadi. Ngerjakan yang tidak ditugaskan, meninggalkan yang ditugaskan. Betul, bawa oleh-oleh ke bos di kantor itu baik. Tapi kalau kau meninggalkan tugasmu tadi, ya malah nggak dapat apa-apa. Tugas utamanya dengerin lapo, malah fokus nyari hadiah untuk bosnya. Yang nggak dapat apa-apa. Ada yang fardu lagi apa sebutin? Kalau ibu-ibu ya berarti harus mulai dari bab mandi, apa nyuci najis, itu fardu semua tuh. Jangan sampai urusan sunnahnya udah jalan, nyuci najisnya nggak bener-bener, istinja nggak benar. Masa ada orang soleh buang air berdiri? Dari mana judulnya? Jelas pasti nyiprat-nyiprat kemana-mana. Atau orang kalau misalnya terpaksa buang air duduk, tapi nggak dibersihin dulu tempatnya, duduk aja prok gitu. Ya kan jelas kan najis kemana-mana. Itu contoh-contoh perkara yang kecil-kecil, yang fardu-fardu. Sekarang yang fardu dari amal lisan, contohnya berkata jujur,
Jadi untuk mendapatkan uang banyak dari suami itu tidak harus dusta. Mas, aku butuh uang banyak. Kan nggak boleh. Memang butuh uang banyak. Pertama nafkah, kedua keinginan, kedua ini. Tolong dikasih. Jujur nggak apa-apa. Ya, maka aku sering sebutkan bab nafkah ini, kalau nafkahnya global, yaitu di global. Tapi kalau ini bab masalah kejujuran, kalau nafkahnya gini, ngasihnya ini mohon maaf ya ibu ya, ini Bu, ini tolong ya di kalau apa namanya dicukupkan. Nanti kalau kurang nanti lapor aja. Kalau lebih balik. Nah dibalik ini Mas lebih. Iya, jangan mentit. Kau pikir uang suami itu semua halal untukmu? Yang halal itu yang masuk kategori nafkah. Kalau memang iya, suami. Sebagaimana juga hartamu. Nggak bisa juga diambil sama suami. Kecuali atas izinnya. Meskipun suami istri ini nggak kena hukum curi. Kalau ngambil nggak bisa kepotong karena ada namanya subuhat bitamlik, subuhat dalam kepemilikan. Cuma hanya itu bedanya. Dosa mah tetap dosa, jangan dianggap dari suami. Jadi memang kalau ngambil uang suami tanpa izin itu nggak sampai dihukumi mencuri, nggak. Karena namanya subuhat bitamlik atau subuhat fil mulkiyah. Kalau bitamlik, subuhat di dalam kepemilikan. Tetapi tetap aja itu tidak boleh, harus jujur dan seterusnya. Dan seterusnya. Suami juga kayak gitu. Termasuk yang apa perkataan yang wajib ya kalimat sholat itu kan wajib semua tuh kalimat sholat ada yang fatihah ada yang dan lain sebagainya. Ini nomor 4 ya. Jadi berikan perhatian lebih terhadap yang fardu. Jangan loncat. Fardu, 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 fardu digenain. Makanya kalau nggak ditata ilmu kayak gini, loncat orang-orang itu. Oke budaya kan, begitu baik langsung loncat. Udah fokus ya urusan yang sunnah-sunnah. Yang fardu dulu selesaiin dulu. Maka tadi misalnya kalau, mohon maaf kalau tilawah Qur'annya belum bagus, fokus 3 hal dulu. Jangan tilawah Qur'annya, fokus apa? Fatihah, tasyahud, sama takbir. Karena itu kalimat wajib. Khusus ngundang huruf tas. Fatihahnya, tasyahudnya diperbaiki. Itu yang bacaan. Termasuk klarifikasi lagi tentang tata cara wudhunya. Supaya wudhunya benar. Bisa jadi kan, tobat baru wudhunya masih brok. Perlu lagi, ngulang lagi masalah najis, nyuci najis. Di ini apa? Dibahas ulang, akan nggak ada yang. Jadi ya, insya Allah ya. Nomor 5. Nah, setelah yang fardu sudah beres, bergeraklah memenuhi hari-harimu dengan ibadah dan amal-amal sunnah. Tentu amal sunnah ini ada yang bersifat hablum minallah, kayak tilawah, zikir, dan seterusnya. Ada yang hablum minan nas. Contohnya silaturahim, berbuat baik sama tetangga. Ya itu kan sebagian wajib, sebagian sunnah ya. Termasuk berbuat baik sama anak, berbuat baik sama orang-orang nggak punya. Makanya tadi hari-hari itu kan orang mau pergi. Ini bisa jadi amal sunnah kan? Orang mau pergi, ya udahlah daripada pergi nggak jelas, aku mendingan aku pergi ke temanku. Silaturahim nggak namanya? Sambil nyari makanan, misalnya gitu. Kan daripada misalnya, yuk kita ke Sentul, terus ngapain? Mendingan misalnya, yuk ke Masjid At-Tahir, sentuh ke Sentul. Kan buat namanya. Jadi pokoknya harus dicariin yang sunnah-sunnah. Makanya perlu ilmu tentang sunnah. Yang saya suka nyebut nanti peta amal soleh gitu. Jadi ya. Jadi nomor 5, sempurnakan dengan sunnah. Dan insya Allah terutama bagi ibu-ibu yang memang sudah selesai masalah keuangan ya, karena mungkin sudah tabungannya sudah cukup, bapak-bapak sudah cukup, saya kasih progres
jadwal harian. Mau nggak dikasih jadwal harian bagi aki-aki sama nenek? Kecuali yang masih nyari nafkah, beda lagi ya, yang sudah nggak nyari. Ini yang jadwal bagi yang sudah nggak usah nyari nafkah. Ibu-ibu yang nyari nafkah mana? Angkat tangan, nggak ada kan? Ini kan potongannya nganggur doang semua yang dapat duit. Ya, ini kan pengangguran total semua. Ini ada. Yang masih nyari nafkah, oh ada. Jadi Anda yang nyari nafkah beda, takkan jadwal. Ini yang sudah tidak nyari nafkah. Rizkinya sudah berlimpah-limpah dari langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Doa sama Allah Ta'ala. Semoga Allah kasih ya. Bangun sebelum subuh. Aman ya atau kegiatannya kan? Iya. Kan kemarin ada yang ngusulin saya, Ustadz itu dong kita bikin pesantren lansia supaya dia punya kebiasaan hari-hari. Udah lah, nggak usah pesantren, udah pakai teori aja dikerjakan di rumah. Ya, pesantren lansia nyari pondok, nyari apa kelamaan udah. Ya sudah gini aja dikasih jadwal. Ya. Pertama bangun sebelum, ya, terus sholat malam. Di sholat malam itu dikirlah 3 hal yang atau 4, taubat, tahlil, sama sholawat, ya itu di situ. Kau taruh di situ atau kau taruh pada subuh juga boleh. Kenapa? Karena bisa sholat malammu sampai subuh. Ya kalau bangun setengah 4 kan sampai subuh. Clear ya insya Allah ya. Nggak usah tidur, nanti keterusan. Terus ke masjid, bagi laki-laki atau kalau perempuan boleh. Kan itu sekitar setengah jam sampai 45 menit. Terus tilawah Quran bagi bapak-bapak yang sudah nggak aktif kan, jadi nggak perlu cepat-cepat pulang kan, kecuali masih kerja. Beda nih, jadwal yang masih kerja nanti beda. Kita bikin jadwal sendiri khusus. Karena saya masih, jadi nanti jadwalnya mirip saya. Kalau yang laki-laki ini jadwalnya kelas 1 nih, kelas, beda kelas, beda kelas. Level orang-orang khusus nih ya. Maka tilawah Quran sampai syuruk. Karena fadilahnya umroh. Makanya bersyukurlah kepada Allah yang sudah tidak membebani pekerjaan tapi rezekimu masih ngalir. Amin ya rabbal. Bukan kurang mulu, udah juga dikasih pensiun cukup masih kurang mulu loh. Betul Pak? Cukup kan si Allah itu betul. Bersyukurlah kepada Allah punya tabungan banyak, kemudian bagi hasilnya cukup, masya Allah. Ya. Amin ya rabbal. Lonjong aja makannya masih cukup. Amin ya rabbal. Maka kan nggak perlu cepat-cepat pulang ke mana kan? Nggak harus ke kantor, nggak harus ke... Termasuk ibu-ibu juga boleh. Kalau ibu-ibu udah nggak perlu ngapa-ngapain, nanti sholat subuhnya di masjid, kemudian tilawahnya di masjid. Keluar pas subuh. Setengah 7, jam 6 seperempat kan. Kayak orang bener, emang orang bener sudah. Gitu ya. Sampai rumah, ngapa-ngapain, dikit-dikit, bersih-bersih, sarapan. Kalau bapak-bapak mau, bolehlah jalan kaki 1 jam. Sekitar itulah. Kan 1 jam kalau apa ya, kata dokter, jangan sampai lebih daripada itu. Kebanyakan berisiko. Kurang juga enggak. Sekitar 10.000 langkah. Betul ya? Bapak punya jalan kaki apa enggak jalan kaki? 10.000 langkah kira-kira gitu. Habis itu balik tilawah Quran. Tilawah Quran sekitar 2 jam. Iya, itu sudah jam 11. Jadi biasanya kalau jalannya jam 8, pulangnya kan jam 9. Bersih-bersih mulai setengah 10. Kok baca Quran 2 jam. Duha dulu ya pasti ya. Duha dulu. Habis itu tidurlah jam 11 tidur. Oh ini Masya Allah, ini jadwal kalau dijalankan. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Udah kayak orang pol. Habis itu tidur sebelum duhur. Duhur bangun, sholat. Kau lanjut apa? Pilihannya bahwa biasanya kau pagi dikir sebanyak-banyaknya. Karena pada duhur itu kalau tilawah suka nggak kuat badannya. Atau terkadang tadi pada duhur makan. Karena saya ada contoh yang begitu masalahnya. Iya, Hajar ini bertahun-tahun setelah coba pensiun. Pada duhur dia tilawah lagi kalau bapak ini. Tilawah lagi. Jadi ya, pada asar ke masjid, asar baru dia duduk ngeteh sama cucunya itu. Itu yang mata niat itu, mata niat tuh harus ditata itu. Sip.
Baca maghrib, sholat baca maghrib, bisa diisi taklim, biasanya kan ada pengajian baca juga. Kalau bawa taklim, milikilah pengajian setiap hari. Nah kalau ikut majelis kamu dibaca subuh. Tapi kalau enggak berarti yang baca maghrib. Ada pengajian baca maghrib di mana-mana, ikutilah taklim setiap hari. Kalau enggak Bapak minta pengajian baca maghrib setiap hari di masjid. Minta ke DKM aja. Pulang, isya, tidur. Itulah hari-hari keren nggak? Setuju? Setuju ya? Semoga saya dapat pahala juga ngalir. Ibu-ibu setuju? Kok cemberut gitu sih? Astagfirullah. Ustadz mau mengancam masa jadwal seperti gitu? Enggak. Relax. Ini jadwal bagian sudah berlimpah-limpah, nggak perlu kerja ya. Ini jadwal orang khusus. Nah, bagi yang masih kerja, coba angkat tangan yang masih kerja. Nah, kan sedikit loh. Saya udah gak curiga, kalian udah gak kerja, pengangguran semua ini mah. Bagi yang masih kerja, berarti jadwalnya tadi digeser. Baca subuh, ya tilawah sebentar, maka tilawahnya dua, minimal kan dapat setengah juz lah misalnya, seperempat, syukur setengah-setengah. Nanti tilawahnya baca maghrib. Nanti langsung pulang, bersih-bersih, sarapan langsung. Nah, pada waktu berangkat kerja, jangan sampai lupa niat. Diawali dengan bismillah tawakkaltu, supaya kerjamu menjadi ibadah. Jangan sampai lupa. Karena kalau enggak jadi urusan duit doang, enggak dari pahala. Kan maunya pahala dapat, gaji dapat, betul ya? Pahala dapat, karir dapat, bukan hanya karir dapat, tapi enggak dapat yang karena kerjanya panjang. Nah, ibu-ibu yang kerjanya dagang sama, dagangnya diniatkan betul, membantu suami, nah, gitulah. Silakan diisi yang sampai waktunya selesai kerja, ikuti jadwal laki-laki tadi, yang aja baca Quran, yang apa silahkan. Itulah hari-hari kita di tahun 40 ke atas. Isinya kebajikan. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz nggak sanggup lah seketat kayak gitu, ya? Nggak kuat Ustadz. Maka kembali ke poin ketiga. Sudah aku tatakin nih poin ketiga. Apa itu? Menata niat semua kegiatannya jadi ibadah. Tadi kan, misalnya nih ya, kita menggunakan jadwal umum harian. Bangun subuh, nggak bangun malam nih ya. Tapi keterlaluan mah aki-aki nggak bangun sebelum subuh, ngapain lu? Adalah bangun malam. Terus subuh, habis subuh, itu biasanya dikir sebentar, terus jalan kaki. Jalan kakinya lama biasanya. Jalan kaki karena sambil nyari makanan. Sarapan tuh. Mulai setengah 7, pulang-pulang setengah 11. Iya. Nggak sedikit loh Pak. Setengah 7 jalan, itu bisa pulang setengah 10. 3 jam, 2 jam setengah. Nggak apa-apa kalau misalnya level model itu ingatlah ini menjadi bagian dari ibadah mengkotak. Terserah kau maknai apa terserah. Meskipun agak maksain dikit loh. Itu kan bisa istirahat tuh. Terus baca ini, TikTokan, Facebook, apa gitu. Terus habis duhur, sholat, habis itu raya-raya, ketik, itu kan biasanya baca asar, minum-minum. Seringan ini sekalipun, jangan sampai lupa menata hati. Meskipun itu udah nggak pantas bagi orang tua. Kalau begitu ceritanya. Masa masih main TikTok kan? Tapi nggak apa-apa. Seandainya kita levelnya masih di situ, masih suka TikTok, masih suka apa, masih yang main-main lah, yang 4 jam, 3 jam habisin di media sosial itu, pokoknya mata hati, jangan sampai itu lepas dari kebajikan. Itu insya Allah ya. Sekarang lanjut nomor 7 ya. Ya kan sudah nomor 5. Nomor 5 kan menyempurnakan dengan yang sunnah. Ya. Berikutnya, usahakan ibadah-ibadah itu dijamaahkan.
dijalankan dengan berjamaah. Bagi ibadah yang memang sunnah berjamaah, jamaahkan. Karena nilainya tinggi. Sholat berjamaah. Beda kan sama sholat biasa? Apalagi yang bisa berjamaah. Saya itu agak curiga, baca Quran yang khataman bareng itu kok lebih utama daripada yang, karena selalu khatam jadinya. Betul nggak kira-kira? Yang harian khataman itu loh. Kan itu kan berjamaah kan jadinya. Sama-sama baca Quran tapi dia berjamaah. Saya pikir kok nilainya pasti lebih baik. Dan lain-lain lah. Oke, jadi dengan jamaah bukan sekedar mengisi hari dengan kebaikan, tapi kebaikan yang nilainya lebih. Nah, naik kelas kan ya. Berikutnya nomor 7. Oke. Bagus juga kalau engkau memberikan bobot lebih terhadap amal-amal yang paling utama. Jadi ngisi kalau dengan jamaah kan naik pahalanya. Kalau ini naik nilainya. Contohnya apa? Sholat di awal waktu. Sama-sama sholat. Utama nggak? Apa amal yang paling utama lagi? Sholat di shaf pertama. Betul nggak? Oh, apalagi yang paling utama? Berbuat baik sama orang tua. Itu sedekah dari barang yang dicintai. Utama nggak? Utama. Sama-sama sedekah. Tapi mulai naik kelas nih dari yang paling dicintai. Jadi kita mulai naik yang sudah awalnya basic, tadi ngisi hari-hari kebaikan, yang kebaikannya masih profan yang tadi, yang jalan kakinya sampai 5 jam, main media sosialnya masih 3 jam, nggak apa-apa. Yang penting sudah jadi kebaikan kan? Terus ikuti jadwalnya orang-orang pensiun yang berlimpah-limpah tadi, oh udah bagus. Naik, punya banyak, nilainya. Jadi sama-sama amal hari yang paling utama. Sama-sama sedekah dijatuhkan ke tempat yang paling utama. Sedekah kepada perjuangan, hal yang paling utama. Nilainya kan mudah dengan dikasihkan orang yang nggak bisa, yang nggak punya biasa. Salah ya. Berikutnya nomor 8. Gunakan duniamu untuk menopang kebajikan. Itu bisa melipat gandakan amal soleh. Contoh, engkau punya harta. Ini contoh-contoh. Engkau punya rumah luas. Jangan dibiarin. Ini dipakai untuk kebaikan. Berlimpah nggak jadinya? Engkau punya kendaraan. Daripada kau pakai sendiri, kau pakai kebajikan. Engkau punya posisi. Engkau punya pengaruh. Yang influencer. Engkau ketua RT. Engkau ketua RW. Ini dunia. Kalau kau bisa pakai untuk kebajikan, dampaknya kemana-mana. Jadi kebajikannya itu lebih berlimpah. Kan sama saja amal soleh, kan sama-sama baca Quran. Tapi kalau kau ngomong Pak RT ngomong, wargaku kita sebulan sekali deh khataman Quran. Kan kau muslim semua di komplek. Naik nggak kebajikan kita hari-hari? Jadi beramal soleh itu harus pakai cara. Misalnya ibu-ibu berpengaruh. Katanya ada ibu-ibu setiap pakai baju orang ikut. Nah, berarti bikinlah model-model yang islami. Jeng, bajumu bagus, Jeng. Oh iya ini. Jadi akhirnya model-model syari ini menjadi tren. Amal soleh enggak kira-kira? Ya, gunakan duniamu untuk menopang kebajikan. Jangan dibiarkan dunia hanya berdiri sendiri. Engkau punya uang, dipakai topang kebajikan. Engkau punya posisi, engkau punya pengaruh, engkau punya apa saja banyak. Makanya berkali saya katakan, yang rumahmu luas, bikin majelis di rumah. Sayang, rumahmu luas nggak dipakai apa-apa.
Ya, rumah sempit gimana? Gabungan sama tetangga. Rumah sempit bisa? Bisa. Enggak, bikin majelis yuk. 3 rumah jadi 1. Di pelataran. Bisa nggak kira-kira? Supaya jadi kebajikan. Gitu. Apa terserah. Yang aktif, ini ada orang yang nggak bisa dari handphone. Main media sosial. Ya udah, gunakan media sosialmu untuk kebajikan. Nge-share semua yang baik. Allah Akbar. Ini kalau kita bisa nata kayak gini, semoga hari-hari kita benar-benar isinya kebaikan. Apalagi sudah ditataki sama iman, tataki sama niat penghambaan, tataki niat ikhlas dalam semua halnya. Terus diisi. Ini kan mulai ngisi nih. Tapi dari awal konsepnya udah ditata ya. Berikutnya nomor apa? 10. 9. Nah, tidak ada salahnya dan itu baik Bapak-bapak mengambil peran amal yang langgeng dan luas pengaruhnya. Yang langgeng contohnya wakaf. Kalau ada amal yang langgeng, contohnya apa? Wakaf. Kebajikan ngalir enggak? Ngalir. Meskipun Bapak nganggur kan? Jadi jangan hanya mencari kebajikan dari badan kita. Dunia kita juga tadi tatakin. Tapi cari kebajikan, orang lain juga nyetor kebajikan ke kita. Contohnya wakaf. Yang berpengaruh luas, contohnya dakwah. Kalau misalnya, mohon maaf, yang sudah bikin majelis, peserta majelis jadi orang baik, yang bikin majelis ngalir nggak kebajikannya? Dia nganggur nih, meskipun nganggur tadi, yang bawa kan maunya nganggur pada dulu kan, gak usah pada dulu banyak telepon nggak sanggup nganggur. Nah, dapat kebajikan nggak? Nganggur tapi berlimpah kebajikan, ya begitu-begitu itu. Jadi rumahmu bisa nyetor kebajikan.